Selamat sore, saya ucapkan semua ini akan saya mulai dari sini ya. Di sini saya tinggal. Saya datang ke sini tahun 2005 pada bulan Februari. Pada bulan Februari itu tanggal 4 saya masih ingat. Disinilah pertama kali saya masuk ke Hong Kong sampai hari ini dan tidak pernah pindah kerja di lain lokasi. Ini saya akan memulai bagaimana dulu awal saya merasa ada yang tidak beres dengan kesehatan ya, terutama bagian payudara saya sebelah kiri. Bisa dilihat dari interview saya yang part 1, part 2, part 3 itu semuanya bisa dilihat. Di sini kebiasaan saya olahraga. Di sini kalau pagi setelah saya antar anak sekolah, saya olahraga di sini. Pencilaan di sini ya. Saya pencilaan di sini. Pencilaan di sini. Sampai ke jalur-jalur semuanya. Nanti saya akan memutari rumah. Ya. Rumah saya di tepi gunung. Dulu saat lengan itu tahun 2019 itu saya merasa sudah nggak beres dengan bagian lengan kiri ini ya, di bagian dalam ini yang sering saya merasa capek sekali. Saya pikir itu seperti mau habis gendong barang itu. Saya pikir kan kalau belanja ke pasar itu kan pasti kadang kita kan gendong belanjaan yang lebih dari 3 kilo, 5 kilo. Itu kan selalu pakai pundak yang bagian kiri. Pundak bagian kiri. Saya rasa karena itu. Saya nggak nyadari kalau itu seperti suatu warning, peringatan di mana ada yang nggak beres dengan kelenjar saya. Ini tempat-tempat saya biasa mencak-mencak. Sit up, push up di sini, pencilaan di sini. Setiap pagi 1 jam sampai 2 jam setiap pagi. Itu saya lakukan secara disiplin. Jarang absen. Kalau hari Minggu itu bisa 2 jam olahraganya. Nah, setelah merasa yang tidak beres dengan lengan saya, lanjut ya ini ya. Lanjut ke cerita selanjutnya sambil jalan-jalan. Saya lagi jalan sore. Setelah merasa tidak beres dengan yang lengan itu, dilalah, ini tepat sekali. Setelah saya ganti dengan pakai Bluetooth, ternyata itu masih tetap rasa sakit. Nah, tepat tanggal 1 Maret malam itu tepatnya, saya nggak bisa lupa ya, nggak tahu kenapa itu kok tepat 1 malam pas 1 Maret 2020 itu. Nah, ini yang biasa saya mencak-mencak itu di sini ini itu gunungnya itu gunung yang biasanya saya ambil pizza itu di sini dan 1 jam. Ini 1 jam lebih di sini. Macam-macamnya sambil lihat pemandangan itu gunung di situ itu. Bagus kan itu? Itu banyak yang mendaki di sana itu. Di sebelah sana itu banyak yang mendaki di sana itu. Lanjut lagi. Kita lanjut lagi sambil lihat lingkungan rumah saya itu seperti apa ya. Nggak apa-apa kan. Nah, pas 1 Maret malam itu saya merasa, biasanya kan anak gadis saya itu kalau
mau tidur kan pasti peluk-peluk gitu ya, peluk-peluk, sayang-sayang itu nggak terasa tuh nyentuh bagian payudara saya kiri pundaknya itu. Dari situlah jadi ada hal yang akhirnya membuat menimbulkan rasa curiga. Enggak, akan saya ajak naik ke tangga situ ya. Ada. Ini saya di lokasi di lantai 3 rumah, ada 3 rumah, bagian taman. Jadi kalau mau sampai ke jalan raya ya harus turun 3 lantai. Udah lanjut ya. Lanjut lagi. Nah, saya langsung berpikir waktu sakit itu langsung berpikir ada apa dengan saya punya payudara. Setelah saya cek di toilet ya, saya langsung cek itu merasa ada yang nggak beres. Anak-anak ada yang main, ada yang nggak beres. Nggak beres. Otomatis saya paginya langsung menghubungi kawan saya yang kebetulan ambasador di Peduli Sehat Hong Kong ya. Waktu itu di Peduli Sehat Hong Kong. Tapi ternyata untuk daftar ke sana masih tutup itu. Dari permulaan itu saya langsung inisiatif. Selama saya belum mendapatkan pengobatan dari pihak medis, inisiatif langsung search ke Google herbal apa saja yang sekiranya itu bisa saya konsumsi untuk mencegah. Kan takut langsung ya, karena saya sudah merasa bahwa itu hal yang tidak beres di payudara saya itu bukan suatu hal yang wajar, karena sangat kencang, payudaranya sangat kencang sekali, keras gitu. Terus kalau disentuh tak pas dikit sakit, itu yang terjadi. Dan dari Google itu saya temukan beberapa jenis herbal empon kayak kunir putih, terus temu ireng, temu putih, temu lawak itu loh ya, temu lawak itu, terus kunci, jahe, lengkuas, serai itu, terus kayu manis, kayu lawang, kayak jinten, kayak apa itu ya, sebuah semponan itu. Terus saya racik, saya minum itu. Jadi selama menunggu PS Hong Kong itu buka, menunggu kliniknya breast cancer buka, karena saya itu kan masih ada cawit, rame-ramenya cawit itu. Saya minum jamu setiap hari 1 gelas, 1 jembong lah ya, 1 muk itu, 1 hari segitu. Selama beberapa bulan, dari Maret, April, Mei, Jun. Terus juga ada minum bajakah. Kalau bajakah itu saya order yang bagian bajakah tanpa alat tunggal. Sambil lihat pemandangan sore hari ya. Bajakah tanpa alat tunggal. Gunungnya cantik sekali. Bajakah tanpa alat tunggal. Bajakah tanpa alat tunggal itu kan minumnya tidak boleh lebih dari 2 gelas sehari. Itu efeknya cukup bagus karena apa? Terutama kalau malam hari minum sebelum tidur itu didetak tubuh kita ya. Pagi itu langsung didetak dibersihin isi perutnya semua lewat dari kita BAB sama kencing. Itu di badan enak banget. Lalu pada bulan Jun awal itu sudah dibuka, breast cancer buka, kliniknya dibuka. Akhirnya saya maju ke medis ya, sambil lihat sana saya ini juga itu jembatan layang yang dari arah Choi Hong menuju ke arah Saikong sana, itu yang jalur menuju ke
Choi Hong yang bawah itu menuju ke Choi Hong. Saya kan tinggal di daerah Kuntang Nor, tapi yang lokasi menuju ke arah Saikong. Dan MTR yang terdekat itu MTR Choi Hong. Sama itu Choi Hong itu sudah itu. Yang gedung itu Choi Hong. Di sana. Saikongnya sana. Menuju ke sana. Saikong. Oke, lanjut ya. Setelah bulan Juni dibuka, saya register masuk ke Fortress Hill. Ke Fortress Hill itu dilala saya itu dapat nomor antriannya yang agak ke belakang ya, agak siang. Anak-anak pada main jam segini agak siang. Di situ saya langsung menjalani mamogram. Waduh, tahu nggak apa saya di mamogram itu? Seumur-umur saya itu kan belum pernah menjalani cek payudara. Di mamogram itu kan kita baju dibuka, di mana situ alat mamogramnya kan seperti kaca gitu dari cukup besar. Itu payudara itu di yang kiri kanan juga ya, itu kan harus di foto, di laser itu kan dijepit di situ. Dari awal itu dokternya udah bilang, tanya saya, Cece, apakah kamu ini hobi olahraga ya? Apakah kamu hobi olahraga? Ini badan kamu kencang sekali gitu. Memperhatikan kulit saya. Ini badan kamu kencang sekali. Ini nanti Cece itu artinya mbak ya, kakak. Cece nanti harus siapkan diri untuk menghadapi mungkin ini agak sakit ya, karena kan ini saya lihat kan badannya Cece kenceng, ini payudaranya juga sangat kenceng sekali, itu nanti agak sakit. Wah, aku dibilangin kayak gitu langsung keringetan. setengah takut tapi juga penasaran. Itu langsung mandi keringat sampai gini sebetulnya itu badannya dilapi dulu pakai baju yang buat itu dipakai untuk sekarangnya, baju yang zaman pakai itu. Jadi satu punggung saya itu berotot padahal ruangannya ber-AC. Itu saya belum di mamogram, baru masuk dibilangi aku harus keringetan. Orang sumbat karena ala pecicilan bedigasan kaya preman. Itu cerita. Nah, dari situ akhirnya saya di mamogram. Seharusnya kan cuma yang kiri 2 kali, yang kanan 2 kali. Nah, karena badanku terus kelihatan gemeter karena merasa nahan sakit. Waktu payudara itu kan ditarik, dipasang di situ, dijepit sama kaca. Itu suruh tarik nafas, kita tahan nafas, tidak boleh nggak tahan nafas. Nah, karena badanku gemeter, merasakan sakit, juga sedikit rasa takut ya, karena belum pernah mengalami yang namanya menjalani medis yang khusus untuk pengecekan payudara. Akhirnya yang seharusnya jadwalnya itu 2 kali, sebelah kiri, 2 kali sebelah kanan, itu akhirnya 6 kali karena gagal yang 2 kali, keringetan basah, fotonya ngeblur. Itu pengalaman pertama. Anak-anak pada main bola. Itu rumah saya. Disitulah saya tinggal, yang rumah yang ujung sendiri yang pinggir itu ya. Itu di sana. Di lantai 35 sana. Di sana. Nah, setelah menjalani mamogram selesai, saya mesti nunggu, itu diminta untuk menunggu sekitar 10 menit, 15 menit antriannya ya. Terus lanjut ke USG. Itu saya lanjut ke USG.
Nanti akan lanjut ke video berikutnya yang waktu ya. Ini sudah cukup waktunya.